pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the band. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Elsa Endawati. Pada kali ini kita akan belajar mengenai Ether Channel. Dari sini saya akan membuat topologinya terlebih dahulu. Pertama, saya akan menambahkan dua switch. Nah, lalu kemudian saya akan hubungkan kedua switch ini. Saya menggunakan kabel yang automatically. Di sini saya akan hubungkan 4 kali. 1 2 3 4. Nah, di sini saya akan hilangkan dulu untuk label interface-nya. Di sini kita bisa ke option, preference. Terus yang ini always show port, ini kita bisa hilangkan dulu untuk centangnya. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau hanya ada satu port saja yang menyala, yang lainnya itu atau yang 3 ini itu diblokir. Nah, misalkan kalau bandwidth antar switch itu adalah 400 MB, tapi hanya karena satu port saja yang menyala, maka bandwidthnya itu hanya menjadi 100 MB saja. Nah, untuk mengaktifkannya kita itu perlu menyatukan seluruh port ini. Nah, kita itu untuk menyatukan seluruh port ini itu bisa menggunakan Ether Channel. Nah, jadi secara fisik itu akan ada 4 kabel, tapi kalau secara logika hanya ada 1 kabel. Nah, saya akan menjelaskan dulu tentang jenis-jenis dari Ether Channel. Nah, Ether Channel sendiri itu memiliki 3 jenis. Nah, yang pertama itu ada LACP, terus kemudian PAGP, dan juga ada layer 3. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang LACP, PAGP, dan juga layer 3. Jadi kalau LACP itu open standard, berarti contohnya itu ketika switch Cisco dengan switch Cisco. Jadi ini itu bisa pakai yang LACP. Di sini kita bisa tulis saja sesama switch Cisco. Nah, kita akan bahas dulu tentang LACP. Nah, kita akan nyalakan dulu untuk portnya. Di sini kita bisa ke bagian option, preference, terus yang always show-nya di sini kita bisa centang lagi. Nah, di sini kita akan menerangkan dulu switch-nya. Di sini kita bisa ke switch 1. Kita bisa ke CLI. Nah, di sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/1 sampai 4. Kemudian ketikkan switch port mode Traum. Nah, lakukan juga di switch 2. Nah, lalu kemudian kita akan membuat channel grupnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan channel strip group, kemudian tanda tanya. Nah, jadi di sini kan ada range angka 1 sampai 6. Nah, kita bisa membuat grupnya itu sampai 6. Di sini saya akan membuat grup 1, lalu ketikkan mode, kemudian modenya juga tanda tanya. Nah, di sini kan ada active, auto, desirable, on, dan pasif. Nah, kita fokus ke bagian sini. Nah, ini kan yang LACP itu kan ada 2, itu ada yang aktif dan juga ada yang pasif. Nah, kalau aktif itu berarti mengajak, kalau yang pasif itu berarti menunggu. Nah, saya akan membuat kalau switch 2-nya itu menggunakan yang pasif. Nah, lalu kita akan konfigurasikan yang sama di switch 1. Di sini kita bisa ketikkan channel strip group. Untuk angkanya itu kita sama kayak yang tadi di switch 2. Kemudian modenya di sini menggunakan yang aktif.
Nah, di sini tadi saya sudah percepat. Kemudian kita ke bagian option, preference, lalu kemudian centangnya di always show ini kita bisa matikan. Nah, jadi di sini semuanya sudah hijau karena kan dijadikan satu grup. Nah, terus kita juga akan membahas tentang PAGP. Oh ya, mohon maaf, berarti tadi yang LACP itu sesama switch, sedangkan yang PAGP itu berarti sesama switch Cisco. Di sini kita bisa ketikkan sesama switch Cisco. Nah, tetapi kalau yang LACP itu bisa digunakan oleh sesama switch Cisco. Nah, jadi kalau sama switch Cisco itu bisa menggunakan yang LACP dan juga yang PAGP. Nah, tetapi di sini untuk yang sama switch Cisco akan saya pakai yang PAGP. Nah, di sini akan saya tambahkan switch yang multi layer. Saya akan menggunakan switch yang ini. Lalu kemudian kita akan sambungkan menggunakan 3 kabel. 1 2 3. Lalu kemudian kita bisa ke bagian option, preference. Nah, ini yang always show-nya kita bisa centang lagi. Nah, jadi switch 2 itu terhubung ke multi layer melalui FA 0/5 dan 0/7. Kalau yang multi layer itu 0/1 sampai 0/3. Nah, kita akan buat grup terlebih dahulu di switch 2. Di sini kita bisa exit. Kemudian di sini kita ketikkan interface ring FA. Jadi di sini kan tadi untuk interface-nya 5 sampai 7. 5 sampai 7. Kemudian switch port mode terang. Nah, jika sudah kita akan buat grupnya. Di sini kita ketikkan channel strip group. Di sini untuk grupnya saya menggunakan yang grup 2, kemudian mode dan tanda tanya. Nah, untuk PAGP itu juga ada 2, yaitu ada yang auto dan juga yang desirable. Nah, kalau yang auto itu yang menunggu, kalau yang desirable itu yang mengajak. Nah, di sini saya akan pakai yang desirable. Nah, terus kita juga akan konfigurasi yang di multi layer. Kita bisa ke CLI. Sini kita bisa ke mode privilege terlebih dahulu. Kita ketik no. Kemudian n conf t. Nah, terus kita ketikkan interface ring. Di sini tadi untuk FA-nya 0/1 sampai 3. Lalu kemudian switch port mode terang. Oh ya, di sini untuk yang di multi layer itu kita harus pakai yang encapsulation terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa ketikkan switch port terang encapsulation .1q. Nah, baru kita ketikkan yang switch port mode terang. Dari sini sudah bisa. Lalu kemudian kita akan buat channelnya juga. Di sini kita bisa ketikkan channel strip group. Nah, di sini untuk grupnya itu harus sama. Di sini grup 2, kemudian modenya juga sama, mode desirable. Nah, terus kita akan coba matikan untuk labelnya. Kita bisa ke option, preference, kita bisa matikan centangnya. Terus kita coba untuk percepat. Nah, di sini sudah hijau semua. Terus kita akan coba di switch multi layernya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketikkan do show either channel some. Nah, bisa dilihat di sini kalau ini itu ada keterangan SU. Nah, untuk keterangan SU itu kalian bisa lihat di sini di bagian flex.
Nah, kalau yang S itu artinya berarti layer 2. Kalau yang U itu berarti artinya in use. Berarti layer 2 itu digunakan. Terus kita akan bahas tentang layer 3. Nah, kalau layer 3 itu kita bisa pakai mode yang on. Nah, untuk lebih pahamnya kita bisa langsung praktek saja. Di sini saya akan tambahkan switch yang multi layer. Saya akan tambahkan di sini. Nah, lalu kemudian saya akan hubungkan menggunakan 3 kabel. 1 2 3. Nah, untuk melihat portnya saya akan pergi ke option, preference. Untuk yang always show ini akan saya hidupkan untuk centangnya. Nah, yang switch multilayer 1 itu terhubung ke switch yang multilayer 2 itu melalui port 0/4 sampai 0/6. Kalau yang ini 0/1 sampai 0/3. Nah, berarti kalau di switch Cisco kita kan harus terang. Kalau misalnya multilayer kita bisa menggunakan IP. Nah, misalnya di yang switch multilayer 1 IP-nya itu misalkan 10.10.10.1. Terus yang ini itu misalkan 10.10.10.2. Nah, kita akan buka terlebih dahulu yang multilayer switch 1. Nah, tadi kan untuk interface-nya itu kan FA 0/4 sampai 6. Di sini kita bisa ketikkan interface ring FA 0/4 sampai 6. Lalu kita ketikkan no switch port. Nah, dari perintah no switch port itu berarti kita nonaktifkan interface yang 4 sampai 6. Terus kita akan buat grupnya. Di sini kita ketikkan channel strip group. Di sini untuk grupnya saya menggunakan yang grup 3. Kemudian untuk modenya di sini kita bisa coba lihat. Nah, di sini kan ada on. Nah, on ini kan tadi kita pakai untuk yang di layer 3. Di sini berarti untuk modenya on. Lalu kemudian kita akan masuk ke interface port 3. Nah, di sini kita isikan IP-nya. Tadi untuk multilayer 1 IP-nya itu 10.10.10.1. Di sini kita bisa ketikkan IP address 10.10.10.1, lalu kemudian 255.255.0. Nah, kita juga akan konfigurasikan di multilayer 2. Kita bisa ke CLI, no and conft. Terus kita masuk ke interface ring FA 0/1 sampai 3, no switch port. Terus kita ketikkan channelnya, channel strip group. Nah, di sini harus sama 3. Modenya di sini pakai yang on. Terus kita masuk ke interface port 3. Nah, terus kita ketikkan untuk IP addressnya, IP at 10.10.10.2, subnet masknya 255.255.255.0. kemudian ketikkan do show either summary. Nah, di sini keterangannya itu menjadi RU. Maksudnya itu adalah ini R itu ada layer 3, berarti in use. Berarti layer 3 itu digunakan. Oke, sekian, cukup sampai sini untuk pembahasan bab kali ini. Terima kasih semuanya sudah menonton dan tungguin saya pada video seterusnya. Bye bye.